Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, di video kali ini kita sudah masuk bab 5, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan dengan materi esensial makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Bagaimana video selengkapnya? Simak terus ya, jangan sampai di skip. Anak-anak, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap manusia dibekali akal pikiran sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lain. Salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial, dengan melakukan kerjasama. Oleh karena itu, setiap manusia selalu kerjasama dengan sesama manusia lainnya dalam berbagai kehidupan. Kerjasama antar sesama manusia berarti setiap manusia saling membantu secara bersama-sama antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama. Sejarah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerjasama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan hasil kerjasama rakyat tanpa dibatasi oleh perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Kerjasama dalam mengusir penjajah dalam meraih kemerdekaan bangsa merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia mengatasi perbedaan yang ada. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan adalah perserikatan, ikatan atau gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan, sedangkan kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan. Persatuan dan kesatuan terwujud karena adanya kerjasama masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajah. Kesadaran akan satu kesatuan kebangsaan Indonesia berawal dari persamaan senasib dan sepenanggungan. Sebagai bangsa yang terjajah, seluruh rakyat Indonesia sama-sama menderita selama penjajahan oleh bangsa lain. Penderitaan ini mendorong rakyat di berbagai daerah untuk kerjasama melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah. Bukankah sangat bermakna sekali, bukan? Makna kerjasama bagi perjuangan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia, baik dalam rangka merebut maupun mempertahankan kemerdekaan. Persatuan mengandung arti bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah negara Indonesia. Oleh karena itu, semangat kerjasama para pejuang bangsa merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus mendorong setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah usaha secara sadar untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi,
keamanan dan pertahanan dan kehidupan umat beragama, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan merupakan nilai-nilai Pancasila yang mendasari kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bernegara. 1. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Setiap orang yang bermusyawarah bekerja sama mencari kesepakatan untuk mengatasi permasalahan. Mufakat berarti hasil musyawarah akan hasil apabila mengembangkan sikap saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak kepada siapapun. Melalui musyawarah, keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan bersama sehingga semua pihak ikut bertanggung jawab melaksanakan keputusan tersebut. 1. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Setiap orang yang bermusyawarah bekerja sama mencari kesepakatan untuk mengatasi permasalahan. Mufakat sebagai hasil musyawarah akan berhasil apabila mengembangkan sikap saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak kepada siapapun. Melalui musyawarah, keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan bersama sehingga semua pihak ikut bertanggung jawab melaksanakan keputusan tersebut. 2. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Kekeluargaan didasarkan rasa kekeluargaan seperti rasa saling menyayangi yang tinggi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. Sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah. Sikap kekeluargaan sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu. Istilah torang, samua, basudara di masyarakat Manado, semboyan silih asah asih dan asuh dalam masyarakat Jawa Barat merupakan contoh nilai kekeluargaan dipelihara dalam masyarakat. Adanya nilai-nilai tersebut menimbulkan keakraban dan rasa dekat seperti layaknya keluarga dalam masyarakat. 3. Kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan, dan keamanan negara. Kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada seluruh warga negara untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman yang ingin mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan pada pembangunan sistem pertahanan negara yang terdiri dari 5 nilai. Yang terakhir yaitu kerjasama antar umat beragama. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Meskipun demikian, kerjasama antar umat beragama bukan dalam hal keyakinan agama. Hal ini lebih pada upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling hormat dan toleransi. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. 1. Saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. 2. Saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. 3. Sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Dengan demikian, ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Demikian anak-anakku, materi hari ini tentang makna kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. See you next time.